Selamat pagi adik-adik semuanya, Shalom. Kembali lagi di ibadah online PK Smart Jemaat Efrat Andonohu. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu adik-adik di rumah diharapkan bisa duduk dengan tenang dan bisa mengikuti ibadah dari awal sampai berakhirnya. Oke, kita akan mulai ibadah kita dan kita masuk di dalam saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kakak Wika ajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri dan kita puji nama Tuhan dengan lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Meti. Dipersilakan dengan penuh kasih. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau kembali melayakkan kami anak-anak sekolah minggu, kebaktian remaja dan taruna pada pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepekan lamanya dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan berkati kami semua yang telah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Berkati seluruh pengasuh yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Biarlah terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami dan terima kami yang beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam pengakuan dan pemberitaan anugerah Tuhan. Adik-adik, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan semua dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh
bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh baik sekali dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua, dan Allah tetap setia mengasihi kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya, untuk meresponi pengakuan dosa kita dan pemberitaan anugerah Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dengan pujian kasih-Nya seperti sungai. Ya, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati kita dan kita akan menyanyi lagu pujian Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Putra. Dipersilakan dengan penuh kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami di tiap-tiap harinya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pelayan firman-Mu, kiranya firman yang ia bawa akan berguna bagi kami. Berkatilah ia juga agar dia dapat berbicara dan membawakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik dan sungguh-sungguh dan dengan tulus ikhlas ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam dan selamat pagi untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Ya. Semua keadaannya baik-baik? Ya, puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Ya, walaupun kita hanya ibadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk selalu setia kepada Tuhan melalui ibadah kita pada setiap hari Minggu, setiap paginya di rumah kita masing-masing. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Ibu Guru ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Ibu Guru ulangi 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Dengan tema Tuhan pasti menjawab setiap doa. Saya ulangi, temanya Tuhan pasti menjawab setiap doa. Nah, oh ya, Ibu Guru mau tanya dulu. Apakah kamu saat ini sedang mendoakan sesuatu? Apakah mendoakan tentang pergumulanmu atau mendoakan tentang sudah mau uji, ya ada yang sudah ujian, atau mendoakan menghadapi ulangan penaikan kelas? Nah, mungkin kamu lagi meminta jawaban dari Tuhan. Meminta jawaban atau meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, baik anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, percayalah. Ya, satu hal ini bahwa setiap apa yang kita doakan, pasti Tuhan Yesus mendengar dan menyediakan jawabannya. Di dalam doa-doa kita, pasti Tuhan sudah mendengar apa yang kita sampaikan dan juga sudah menyediakan setiap jawaban-jawaban dari doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang penting kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan kalau kita tidak meminta pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apapun yang kamu inginkan melalui doamu pada Tuhan kita Yesus Kristus, itu pasti sudah disediakan jawabannya. Nah, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang seorang yang mendapatkan sesuatu ketika dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada seorang perempuan yang bernama Hana. Ia menikah dengan seorang laki-laki bernama Elkana. Tetapi dikarenakan Hana yang tidak memiliki anak alias mandul atau tidak punya anak, maka Elkana menikah lagi bersama dengan seorang perempuan bernama Penina. Nah, Penina ini setelah menikah dengan Elkana, dia memiliki beberapa orang anak laki-laki. Nah, lalu Penina mengejek Hana karena Hana tidak memiliki anak. Nah, pada suatu waktu, pada setiap tahunnya, keluarga Elkana ini sering pergi ke Silo di bait suci untuk beribadah. Nah, pada saat mau ke bait suci, Elkana membagi-bagikan persembahan kepada keluarganya. Kepada Penina dan beberapa orang anak laki-lakinya dibagi-bagikanlah uang berupa persembahan. Lalu kepada Hana juga dibagikan, tetapi hanya satu bagian. Nah, di sini lagi Penina mengejek lagi Hana. Oh, kamu itu hanya sedikit, saya ini banyak bagiannya, kamu hanya sedikit. Lalu sedihlah Hana. Hana cuman satu bagian. Lalu dia bersedih karena diejek lagi oleh Penina. Lalu Hana menangis lagi dan sakit sekali hatinya sampai dia merasa tidak nyaman, tidak enak karena dia selalu diejek oleh Penina. Lalu datanglah suaminya Elkana membujuknya. Dia kata, "Hei Hana, janganlah kamu bersedih.
bukankah aku lebih berharga dari 10 orang anak laki-laki? Nah, apa yang terjadi? Hana merasa terhibur oleh apa yang disampaikan oleh Elkana. Dia sangat merasa senang dengan kesetiaan daripada suaminya, karena dia merasa bahwa oh, suami saya walaupun saya tidak memiliki anak, tetapi suami saya menyayangi saya. Lalu Hana selalu saja sedih karena dia merasa tidak memiliki anak. Ketika Elkana sudah selesai makan bersama dengan keluarganya, maka mereka bersama-sama pergi ke tempat ibadah. Nah, Hana juga pergi dengan sendirian dengan membawa kesedihannya. Dia masuk ke bait suci, dia menangis sejadi-jadinya sambil air matanya bercucuran dan mulutnya berkomat-kamit. Lalu dia pokoknya seperti orang yang kesedihan yang terlalu berlebihan begitu. Bagaimanakah kalau kita minta sama Tuhan, kita bermohon-mohon, begitulah perilaku Hana ketika itu. Nah, lalu ada seseorang yang memperhatikan dia, seorang imam yang tinggal di bait suci tersebut, itulah Imam Eli. Dia datang mendekati dia. Dia mendekati Hana, dia bertanya, "Hei, kenapa engkau menangis seperti orang mabuk, seperti orang kesurupan? Apa yang kamu lakukan?" Lalu Hana mengatakan, "Tidak Tuhan, saya saat ini sedang berdoa kepada Tuhan, bermohon dengan kesedihan saya, karena saya ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Tuhan, karena saya bersedih saya tidak memiliki anak. Nah, oleh karena itu apabila saya memiliki anak, saya berjanji bahwa anak saya ini akan saya serahkan kepada Tuhan untuk tinggal di bait suci ini." Lalu mengertilah Imam Eli tersebut. Lalu Imam Eli mendekati dia dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Hana kepada dia. Maka dia katakan, "Pergilah dengan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta daripadanya." Lalu pulanglah Hana ke tempat penginapan bersama dengan keluarganya. Lalu keesokan harinya mereka pulang ke kampung halamannya. Nah, beberapa bulan kemudian Hana hamil. Nah, dan lalu setahun kemudian Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, itu adalah hasil doa yang dilakukan oleh Hana dengan kesungguhan hatinya. Maka dijawablah doa Hana tersebut. Lalu sesuai dengan janji Hana, maka dia berangkat lagi ke Silo untuk bertemu dengan Imam Eli. Lalu apa yang dikatakan kepada Imam Eli ketika dia sampai, "Pak, masih ingatkah saya? Sayalah yang ketika berdoa seperti orang mabuk, yang engkau tegur ketika itu. Inilah anakku, jawaban doa dari Tuhan. Lalu sesuai dengan janjiku, aku hendak menyerahkan anakku ini kepadamu, Imam, agar bisa tinggal di rumah Tuhan." Dan setiap tahun Hana datang menjenguk anaknya, menjenguk Samuel tersebut di bait suci tersebut. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pasti menjawab setiap doa-doa kita. Hanya jawabannya yang bisa ya, bisa juga sebentar, bisa juga langsung. Tetapi pasti setiap doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jawaban yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus setia kepada kita. Walaupun mungkin kita tidak setia, tetapi Tuhan terus setia kepada kita.
Oleh karena itu anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang terpenting di sini adalah mari kita selalu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, dan kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat kita bermohon dan berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, setialah dan selalulah kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan, Ibu Guru harap tugas di rumah ya, masing-masing selesai ibadah ini kalian baca 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 21, sehingga kalian akan memahami daripada cerita kita hari ini dengan melalui membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya, adik-adik, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Adik-adik, kita masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rosalina. Silakan. Anak-anak yang kekasih dalam Kristus, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan padamu di pagi ini. Terima kasih pimpinan Tuhan boleh kami alami. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan firman yang sudah disampaikan kepada kami boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, dan kami boleh lakukan tiap-tiap hari selaku anak-anak. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biar dalam kehidupannya Tuhan memberi hikmat selalu untuk lebih giat melaksanakan pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya minggu-minggu yang kami akan lewati, Tuhan mampukan kami, berikan kekuatan kesehatan prima, jauhkan kami dari segala hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, mara bahaya, kecelakaan, dan bencana alam yang sering kali terjadi di mana-mana. Biarlah kami aman dalam perlindungan Tuhan, bermain, melaksanakan tugas-tugas kegiatan-kegiatan kami, baik di rumah maupun di sekolah. Dan kami berdoa buat teman-teman yang jika ada yang ada dalam kelemahan tubuh, biarlah kasih karunia Tuhan mengasihi, menyembuhkan dari sakit penyakit yang dialaminya. Kami berdoa buat Ade Adelia Sitompul
yang dalam penanganan dokter untuk kesehatan jantungnya, kiranya kami menyatu hati, kiranya suatu waktu dia boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna. Demikian juga kalau ada teman-teman yang berduka cita, jemaat Tuhan yang berduka cita, kami serahkan ke dalam tangan-Mu penghiburan yang sejati dari Tuhan untuk mereka yang berduka cita. Dan kami berdoa untuk para janda yatim piatu di mana saja mereka berada, biarlah tangan Tuhan menjangkau mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memberkati, memberi kemampuan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, untuk memerintah bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan, dan COVID yang masih ada sampai saat ini boleh ditangani, untuk boleh COVID ini suatu waktu boleh hilang dari bumi ini. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, biarlah memberkati orang tua kami senantiasa untuk membimbing kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan kalau Tuhan berkenan, kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online minggu depan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Silakan disiapkan persembahannya, dilipat rapi-rapi, dan kita iringi dengan satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Doakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Priska. Disilakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah membawa persembahan, kini saatnya kita menyerahkan persembahan kita serahkan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, saat yang lalu kami telah membawa persembahan, berkati persembahan ini agar dapat dialamatkan hanya untuk pelebaran firman-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, Tuhan Yesus memberkati supaya mama papa kami dapat mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengar sempurnakan kami berdoa. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, jadikan kami satu.
Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan telah memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Banyak pengetahuan dan ilmu baru yang sangat bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Semoga rangkaian ibadah ini menjadi bekal bagi kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan, segala kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan sertai dan berkati. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Disilakan duduk semuanya. Sampai bertemu pada ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.